Akan tiba suatu hari ketika langit terbelah, gunung-gunung berhamburan, lautan meluap dan kehidupan seperti yang kita kenal akan berakhir. Sejak awal peradaban manusia bertanya, bagaimana dunia ini akan berakhir? Apakah kiamat adalah kehancuran mutlak? Atau awal dari kehidupan baru? Setiap agama memiliki jawabannya sendiri. Namun, satu pertanyaan besar tetap ada. Apakah kiamat adalah kepastian atau hanya peringatan? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi kisah-kisah kiamat dari berbagai agama. Dalam Islam, kiamat adalah kepastian yang tak bisa dihindarkan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya, surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya, sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau meramalkan waktu hari kiamat akan terjadi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 187 sebagai berikut. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Itu sangat berat yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Peristiwa hari kiamat wajib untuk umat Islam imani. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Dengan mengimani datangnya hari kiamat, umat Islam seharusnya menghindari segala perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amalan baik untuk mendapatkan pahala serta menghapus dosa yang pernah dilakukan. Kiamat dalam Islam digambarkan dengan dua tahapan besar. Kiamat sugra atau kiamat kecil yang merupakan tanda-tanda awal, dan kiamat kubra atau kiamat besar yang menandai kehancuran seluruh alam semesta. Kiamat sugra atau yang sering disebut kiamat kecil merujuk pada kematian yang dialami sebagian makhluk Allah. Kematian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit, bencana alam, atau kecelakaan. Bencana seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan tragis adalah contoh nyata dari kiamat sugra yang bisa merenggut banyak nyawa dalam waktu singkat. Meskipun dinamakan kiamat kecil, peristiwa ini seringkali mengakibatkan kerugian besar dengan hilangnya nyawa dalam jumlah yang tidak sedikit. Salah satu contoh yang masih membekas adalah tsunami Aceh tahun 2004. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam di hati banyak orang. Ratusan ribu jiwa melayang akibat dihantam gelombang dahsyat yang dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan luar biasa. Cerita pilu dari peristiwa ini masih hidup dalam ingatan banyak orang, menjadi pengingat akan betapa rapuhnya kehidupan di dunia ini. Lalu, apa saja tanda kiamat sugra? Berikut adalah beberapa tanda kiamat sugra berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. 1. Munculnya Nabi terakhir. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi merupakan awal dari tanda-tanda kiamat kecil. Rasulullah bersabda, "Diutusnya aku dan datangnya kiamat itu seperti ini." Beliau menunjukkan jarak antara dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. 2. Banyaknya perzinahan. Perzinahan menjadi hal yang dianggap wajar di masyarakat, bahkan dilakukan secara terbuka tanpa malu. Rasulullah bersabda, dan di antara tanda-tanda kiamat adalah akan muncul perzinahan secara terang-terangan.
3. Banyaknya minuman keras dan obat terlarang. Minuman keras dan penyalahgunaan obat menjadi hal yang biasa dan dilakukan tanpa takut. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia meminum khamar secara terang-terangan." 4. Pemimpin tidak amanah. Kepemimpinan yang tidak berdasarkan kemampuan dan keadilan merupakan tanda kehancuran moral masyarakat. Rasulullah bersabda, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Sahabat bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." 5. Waktu terasa pendek. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Misalnya dalam sehari, manusia merasa tidak cukup untuk menyelesaikan aktivitasnya. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu terasa semakin pendek." 6. Banyaknya pembunuhan. Terjadi banyak pembunuhan tanpa alasan jelas, dan nyawa manusia tidak lagi dihargai. Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi hard." Para sahabat bertanya, "Apa itu hard?" Beliau menjawab, "Pembunuhan." 7. Banyaknya orang bodoh dan sedikitnya orang berilmu. Ilmu agama semakin ditinggalkan, sementara kebodohan menjadi dominan. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu diangkat dan kebodohan merajalela." 8. Banyaknya wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita berpakaian tapi tidak menutup aurat secara benar sehingga dianggap telanjang. Rasulullah bersabda, "Di antara penghuni neraka ada wanita yang berpakaian tetapi telanjang." 9. Munculnya fenomena alam yang aneh. Fenomena ini merupakan bentuk peringatan agar manusia kembali ke jalan Allah. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda seperti gempa bumi, angin kencang, dan perubahan iklim sebagai tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah peristiwa kehancuran total alam semesta yang akan diakhiri dengan kebangkitan seluruh manusia untuk menghadapi penghakiman di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Haqqah ayat 13-15. "Apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan bumi serta gunung-gunung dihancurkan lebur sekali hancur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah 10 tanda besar." Tanda-tanda kiamat kubra merupakan fenomena luar biasa yang akan terjadi mendekati hari kiamat. Beberapa tanda besar tersebut meliputi 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk pendusta yang akan menyesatkan manusia dengan fitnah besar, mengaku sebagai Tuhan, dan membawa banyak keajaiban. 2. Munculnya Imam Mahdi. Seorang pemimpin akan muncul sebelum kedatangan Nabi Isa alaihi salam. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. 4. Munculnya Yajuj dan Majuj. Makhluk ini akan keluar dari tempat persembunyiannya, menghancurkan apa yang mereka temui, hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Matahari terbit dari barat. Matahari akan terbit dari barat sebagai tanda tidak ada lagi taubat yang diterima. 6. Munculnya Dabah. Seekor binatang akan muncul untuk memberikan tanda kepada manusia sebagai peringatan akan hari kiamat. 7. Keluarnya dukan atau asap. Asap yang menyelimuti bumi akan menyebabkan penderitaan hebat bagi manusia.
8. Fenomena alam. Munculnya fenomena alam seperti gempa bumi dahsyat, bulan terbelah, bintang-bintang berjatuhan, gunung rata dengan tanah, lautan meluap dan mendidih, dan langit terbelah. 9. Rusaknya Ka'bah. Kehancuran bangunan suci yang akan mengejutkan bagi kaum muslimin. 10. Musnahnya Al-Quran. Hilangnya wahyu yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Sedangkan dalam agama Buddha, istilah ini sebenarnya merujuk pada siklus pembaruan alam semesta. Dalam tradisi Buddhis, kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki awal atau akhir mutlak, tetapi siklus tanpa henti yang dikenal sebagai samsara atau rangkaian kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Dilansir dari urbanjakarta.com, konsep akhir zaman dalam agama Buddha dikenal dengan istilah kesudahan dunia atau akhir zaman, Pali atau Kappa. Kappa menggambarkan siklus eksistensi dunia yang mencakup fase penciptaan dan kehancuran yang berlangsung selama jutaan tahun. Dalam ajaran Buddha, kiamat bukanlah sesuatu yang berupa kehancuran total, melainkan sebuah transisi dari satu periode kehidupan menuju periode lainnya. Ini sangat berbeda dengan pandangan kiamat yang sering dikaitkan dengan bencana alam yang besar dalam banyak agama lain. Buddhisme mengajarkan bahwa ada 4 era yang akan dilalui sebelum dunia berakhir. Pertama adalah zaman emas, saat umat manusia hidup dalam harmoni, menjalani ajaran Dharma dengan kebaikan dan moralitas tinggi. Kedua adalah zaman perak, ketika nilai-nilai moral mulai menurun. Ketiga adalah zaman perunggu, ketika kemerosotan moral semakin terasa. Dan yang terakhir adalah zaman besi, ketika dunia dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan menyelimuti umat manusia. Menurut ajaran Buddha, akhir dari zaman ini terjadi ketika moralitas manusia mencapai titik terendah, di mana keburukan dan kegelapan mendominasi. Pada titik ini, bencana alam akan menghancurkan dunia, namun setelah kehancuran tersebut, sebuah periode baru akan dimulai di mana kehidupan dan moralitas manusia akan kembali berkembang dan membaik. Dalam ajaran Buddha, terdapat 3 elemen yang akan tetap bertahan hingga akhir zaman, yaitu batu, air, dan kebijaksanaan. Ini melambangkan kekuatan dan kontinuitas Dharma yang akan tetap ada dan dapat dijaga oleh manusia meskipun dunia mengalami kehancuran. Menariknya, konsep kehancuran dalam agama Buddha bukanlah sesuatu yang menimbulkan ketakutan, melainkan ajakan untuk introspeksi. Mengapa? Karena kehancuran hanyalah bagian dari siklus kosmis. Dalam satu ajaran, terdapat kisah bahwa di masa depan, seorang Buddha bernama Maitreya akan datang untuk membimbing manusia menuju kebangkitan baru, sebuah pembaruan moral dan spiritual. Dan inilah pesan yang selalu diusung dalam ajaran Buddha. Kehancuran hanyalah fase yang membawa kita untuk kembali mempraktikkan dhamma atau kebenaran. Selama manusia tetap memegang nilai-nilai kasih sayang, kebajikan, dan kesadaran, masa depan yang penuh kedamaian bukanlah hal mustahil. Bagi agama Buddha, kehancuran bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Kiamat dalam agama Buddha lebih banyak mengajarkan kita tentang tanggung jawab, bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama makhluk dan alam. Dalam agama Hindu, konsep kiamat mirip dengan konsep kiamat dalam agama Buddha. Hindu tidak menggambarkan akhir zaman sebagai kehancuran mutlak, tetapi sebagai bagian dari samsara atau siklus abadi kehidupan. Alam semesta lahir, hidup, dan hancur hanya untuk dilahirkan kembali dalam siklus yang disebut kalpa. Kalpa adalah satu hari penuh dalam kehidupan Brahma, sang pencipta dalam agama Hindu.
Kalpa mencakup periode waktu sebesar 4,32 miliar tahun manusia. Setelah satu kalpa selesai, ada malam Brahma yang sama panjangnya, di mana alam semesta memasuki masa kehancuran sementara atau pralaya. Satu bulan Brahma terdiri dari 30 hari, atau 129,6 miliar tahun manusia. Brahma hidup selama 100 tahun Brahma, yang setara dengan 311 triliun tahun manusia. Setelah usia Brahma berakhir, seluruh alam semesta dihancurkan secara total dalam proses yang disebut Mahapralaya, dan siklus penciptaan dimulai kembali. Setiap kalpa terdiri dari 2 fase besar, yaitu sarga atau penciptaan, di mana Brahma menciptakan alam semesta, termasuk dewa-dewa, makhluk hidup, dan elemen-elemen kosmik. Dan pratisarga atau penciptaan ulang, di mana setelah kehancuran sebagian atau pralaya, Brahma menciptakan kembali alam semesta. Satu kalpa terdiri dari 1000 siklus Mahayuga. Dalam agama Hindu, konsep yuga menggambarkan siklus kosmis yang melibatkan periode-periode waktu besar di mana dunia mengalami perubahan moral, spiritual, dan fisik. Siklus yuga terdiri dari 4 zaman utama yang berulang dalam siklus besar yang disebut Mahayuga. Setiap yuga mencerminkan penurunan bertahap dalam moralitas, keadilan, dan spiritualitas. Mari kita jelajahi keempat yuga secara mendetail. 1. Satya Yuga atau zaman kebenaran dan kesucian. Satya Yuga adalah zaman emas di mana periode pertama dan paling suci dalam siklus yuga. Selama era ini, Dharma atau kebenaran dan moralitas berdiri tegak dengan 4 kaki mencerminkan kesempurnaan. Kehidupan manusia penuh dengan kebenaran, kebajikan, dan kedamaian. Pada masa ini tidak ada konflik, kebohongan, atau kejahatan. Manusia hidup selama ribuan tahun, memiliki tubuh yang sempurna, dan berhubungan langsung dengan dewa-dewa. Kehidupan manusia selaras dengan alam semesta, dan praktik spiritual seperti meditasi adalah bagian alami dari keberadaan. Tidak ada kebutuhan akan hukum atau pemerintah, karena setiap orang hidup sesuai dengan dharma. 2. Treta Yuga atau zaman pengorbanan dan keberanian. Treta Yuga adalah zaman perak di mana Dharma berdiri di atas 3 kaki. Zaman ini ditandai oleh kemunculan pahlawan besar, pemerintahan kerajaan, dan peradaban yang mulai berkembang. Pada zaman Treta Yuga, kebenaran masih dihormati, tetapi ego dan nafsu mulai tumbuh. Orang mulai menggunakan pengorbanan ritual untuk memuja dewa-dewa. Kerajaan dan struktur sosial mulai terbentuk, dan konflik pertama antara kebaikan dan kejahatan muncul. 3. Dwapara Yuga atau zaman konflik dan keraguan. Dwapara Yuga adalah zaman perunggu di mana Dharma berdiri di atas 2 kaki. Zaman ini ditandai oleh meningkatnya konflik, kebingungan spiritual, dan ketidakseimbangan. Manusia mulai terpecah-pecah dalam pandangan spiritual dan moral. Ketamakan, kebohongan, dan kejahatan semakin dominan meskipun kebaikan masih ada. Orang-orang mulai kehilangan kontak langsung dengan dewa-dewa dan harus berusaha lebih keras dalam praktik spiritual. 4. Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kejatuhan. Kali Yuga adalah zaman besi, zaman kegelapan spiritual dan moralitas. Dharma berdiri hanya di atas 1 kaki dan hampir tidak mampu menopang dunia. Kebohongan, ketidakadilan, dan kekerasan mendominasi kehidupan manusia. Keserakahan dan egoisme menjadi sifat umum. Hubungan manusia dengan spiritualitas dan dewa-dewa hampir terputus sepenuhnya. Kehidupan manusia menjadi lebih pendek, penuh penderitaan, dan semakin materialistis. Pemimpin yang tidak adil dan penindasan menjadi hal biasa. Menurut kepercayaan Hindu,
Kita saat ini berada di awal atau pertengahan Kali Yuga dengan sekitar 5.000 tahun yang telah berlalu sejak awal zaman ini. Setelah satu siklus lengkap dari keempat yuga, alam semesta mengalami Mahapralaya. Pada tahap ini, seluruh alam semesta dihancurkan dan diserap kembali ke dalam Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Proses ini dianggap sebagai malam hari Brahma, di mana Brahma, Dewa Pencipta, beristirahat setelah menyelesaikan tugas penciptaannya selama siang hari Brahma. Satu siklus lengkap dari keempat yuga disebut Mahayuga atau Catur Yuga yang berlangsung selama 4,32 juta tahun. 14 Mahayuga membentuk satu Manvantara dan 71 Manvantara membentuk satu Kalpa yang setara dengan satu hari dalam kehidupan Brahma. Setelah satu Kalpa, terjadi Mahapralaya dan siklus penciptaan dimulai kembali. Dalam ajaran Hindu diyakini bahwa pada akhir Kali Yuga, inkarnasi terakhir Dewa Wisnu yang dikenal sebagai Kalki akan muncul. Kalki digambarkan sebagai sosok yang menunggang kuda putih dan membawa pedang untuk menghancurkan kejahatan, memulihkan dharma, dan memulai kembali siklus yuga dengan Satya Yuga. Dalam konteks Mahapralaya, konsep surga dan neraka tidak menjadi fokus utama. Seluruh alam semesta termasuk semua makhluk di dalamnya diserap kembali ke dalam Tuhan. Namun dalam ajaran Hindu, terdapat konsep surga dan neraka sebagai tempat sementara bagi jiwa-jiwa berdasarkan karma mereka sebelum reinkarnasi berikutnya. Dalam konteks Kristiani, kiamat sering disebut sebagai akhir zaman atau kedatangan kembali Yesus Kristus. Ini adalah saat di mana segala sesuatu di dunia ini akan berakhir dan Allah akan membawa penghakiman kepada dunia. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kedatangan kembali Yesus Kristus atau akhir zaman tersebut, sehingga Yesus memperingatkan semua umatnya untuk berjaga-jaga dan bersiap untuk menyambut hari akhir seperti tertulis dalam Matius 24 ayat 42-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Meskipun kita tidak tahu kapan datangnya akhir zaman, namun Alkitab menuliskan tanda-tanda akhir zaman sebagai berikut. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia, seperti ada tertulis pada Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Peperangan dan desas-desus perang. Sejak zaman dulu perang sudah sering terjadi, namun menjelang akhir zaman akan semakin banyak perang yang terjadi di mana-mana, seperti yang tertulis pada Matius 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Masa pengangkatan. Orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang telah mati dalam Kristus, seperti tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Peristiwa ini akan terjadi sekejap mata, seperti tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan, melainkan sebagian saja, dan sebagian yang lain akan ditinggalkan di dunia untuk menjadi martir seperti para pendahulu yang meninggal demi mempertahankan iman, seperti ada tertulis pada Injil Matius 24 ayat 40-41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bencana alam yang meningkat, kelaparan, dan berbagai penyakit. Menjelang akhir zaman, akan semakin banyak terjadi bencana alam di mana-mana, seperti yang tertulis pada Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan terjadi krisis global yang membuat orang-orang di bumi sengsara dan saling membunuh. Masa tribulasi atau kesengsaraan hebat selama 7 tahun. Akan muncul antikristus seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dan 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mereka akan menyesatkan orang-orang dengan menggunakan mujizat seperti yang didapatkan dari fallen angel atau iblis untuk menyerupai Kristus sehingga selama 3,5 tahun masa awal tribulasi, namanya akan dielulukan seolah ia adalah seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan semua bangsa akan bersatu di bawah pemerintahan yang dikuasai antikristus atau one world government. Akan ada penganiayaan besar terhadap orang-orang percaya yang tersisa atau yang tidak diangkat. Mereka yang masih mempertahankan iman mereka terhadap Kristus dan tidak mau tunduk pada kepemimpinan antikristus akan disiksa dan dianiaya karena iman mereka. Di saat ini, iman-iman orang percaya yang tersisa di bumi akan diuji sebelum masuk ke kerajaan kekal. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, sehingga dalam masa 3,5 tahun tribulasi akhir, para orang-orang yang tidak percaya akan ditimpakan kemurkaan Allah. Kedatangan Kristus yang kedua. Alkitab menjelaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan terlihat oleh semua orang seperti tertulis pada Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ketika Kristus datang, dia tidak datang sendiri. Alkitab menyebutkan bahwa dia akan datang dengan malaikat-malaikat kudus, seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kristus dan pasukan surgawinya datang ke dunia untuk memisahkan antara orang benar dan yang tidak benar, menegakkan kerajaan Allah secara penuh dan menjadi hakim serta raja yang memerintah dalam kerajaan tersebut. Setelah kedatangan Kristus, dunia akan menyaksikan pertempuran terbesar yaitu Perang Harmagedon. Kata Harmagedon dianggap berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Har Megiddo, yang artinya Gunung Megiddo.
Megiddo adalah sebuah lokasi geografis di Israel yang memiliki sejarah panjang sebagai tempat pertempuran penting. Dalam konteks agama Kristen, Harmageddon disebutkan dalam kitab Wahyu di Perjanjian Baru, khususnya dalam Wahyu 16 ayat 14 dan 16. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Di sini Harmageddon digambarkan sebagai tempat di mana raja-raja dunia akan berkumpul untuk berperang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Perang ini sering dipahami sebagai simbol dari pertempuran akhir antara kekuatan baik dan jahat untuk mengakhiri sistem dunia yang jahat dan membuka jalan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Dalam perang Harmageddon, pasukan surgawi akan mengalahkan para nabi palsu dan para antikristus, dan pasukan-pasukannya akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam lautan api. Kerajaan 1000 tahun atau milenium. Setelah perang Harmageddon, para setan akan ditangkap dan diikat serta dilemparkan ke dalam jurang tanpa dasar atau abis selama 1000 tahun. Jurang ini disegel sehingga setan tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa selama periode ini. Masa ini disebut kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan memerintah bumi bersama dengan orang-orang kudus. Orang-orang yang telah mati sebagai martir karena iman mereka kepada Yesus juga akan dibangkitkan untuk hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, seperti ada tertulis pada Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini disebut sebagai kebangkitan pertama yang khusus bagi orang-orang percaya, seperti tertulis pada Wahyu 20 ayat 5-6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan mereka berusaha untuk memberontak lagi dan naik ke atas bumi serta mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Tetapi turunlah api dari langit dan menghanguskan mereka. Lalu para iblis itu dilemparkan ke lautan api dan belerang, dan mereka disiksa siang dan malam bersama dengan para binatang dan nabi palsu itu sampai selama-lamanya. Penghakiman terakhir. Saat ini semua orang mati, baik yang benar maupun yang fasik, akan dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman terakhir. Ini dikenal sebagai kebangkitan kedua untuk semua manusia. Allah duduk di atas tahta putih yang besar dan akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatan mereka selama hidup. Namun keselamatan tidak hanya diperoleh dari perbuatan, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Orang benar akan menerima kehidupan kekal bersama Allah, dan orang fasik akan dilemparkan ke dalam lautan api yang merupakan hukuman kekal. Langit dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru adalah tempat di mana Allah akan tinggal bersama umat-Nya. Ini adalah tempat yang sempurna, tempat di mana tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Inilah yang telah dijanjikannya untuk orang percaya, sebuah kehidupan yang sempurna tanpa dosa atau penderitaan. Bagi orang percaya, langit baru dan bumi baru bukan hanya tentang dunia fisik yang dipulihkan, tetapi tentang hubungan yang sempurna dengan Allah. Di sini kita tidak akan lagi merasakan kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit,
dan kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera bersama Allah. Dalam Yudaisme, akhir zaman disebut Akarit Hayamim, yang artinya hari-hari terakhir. Berbeda dengan konsep kiamat destruktif di beberapa kepercayaan, Yahudi melihatnya sebagai transisi menuju era damai yang dipimpin Sang Mesias. Fokusnya bukan pada kehancuran, tetapi pada pemulihan dunia ke keadaan ideal sesuai kehendak Tuhan. Menurut Talmud atau kitab yang mencakup seluruh hukum Yahudi, etika, kebiasaan, serta sejarah Yahudi, sebelum Mesias datang, dunia akan mengalami ujian besar, seperti perang, pemberontakan, dan krisis moral. Namun ada juga tradisi yang menyebutkan bahwa Mesias bisa datang kapan saja jika umat manusia siap. Dalam eskatologi Yahudi, kedatangan Mesias adalah peristiwa besar yang ditandai oleh transformasi dunia menuju harmoni dan keadilan ilahi. 3 tanda utama yang menandai kedatangannya meliputi pengumpulan orang Yahudi di tanah Israel, pembangunan kembali bait suci ketiga di Yerusalem, dan era perdamaian global di mana seluruh umat manusia menyembah Tuhan yang esa. Kibbutz Galuyot atau pengumpulan orang Yahudi di tanah Israel. Salah satu tanda utama kedatangan Mesias dalam Yudaisme adalah kembali bersatunya orang Yahudi di tanah Israel setelah ribuan tahun diaspora. Konsep ini disebut Kibbutz Galuyot, yang berarti pengumpulan para orang buangan. Nubuat ini sering dikaitkan dengan ayat-ayat dalam kitab Yesaya 11 ayat 12 dan Yehezkiel 36 ayat 24 yang menyebutkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia. Dalam sejarah modern, banyak yang melihat kembalinya orang Yahudi ke Israel sebagai bagian dari penggenapan nubuat ini, terutama dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Namun dalam tradisi Yahudi Ortodoks, pengumpulan ini dianggap baru mencapai kesempurnaan ketika dilakukan secara ilahi di bawah kepemimpinan Mesias sejati, bukan melalui usaha politik manusia. Pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Menurut nubuat dalam Yehezkiel 40 ayat 48 dan Maleakhi 3 ayat 1, Mesias akan membangun kembali bait suci ketiga di Yerusalem. Bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo dan dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sementara bait suci kedua dibangun kembali oleh bangsa Israel yang kembali dari pembuangan tetapi dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu bait suci belum dibangun kembali dan lokasi yang diyakini sebagai tempat berdirinya tetap menjadi titik sentral dalam harapan mesianis Yahudi. Bait suci ketiga diperkirakan akan menjadi pusat ibadah yang suci dan menandai kembalinya hubungan spiritual yang sempurna antara Tuhan dan umatnya. Tradisi Yahudi meyakini bahwa pembangunan ini hanya dapat terjadi ketika Mesias datang dan membawa tatanan baru bagi dunia. Oleh karena itu, banyak yang melihat tanda-tanda menuju pembangunan ini sebagai isyarat kedekatan era mesianik. Era perdamaian global di mana semua bangsa menyembah Tuhan yang esa. Salah satu perubahan terbesar yang akan terjadi pada zaman Mesias adalah terbentuknya perdamaian universal di mana tidak ada lagi peperangan dan kebencian antar bangsa. Zakaria 14 ayat 9 menuliskan bahwa pada saat itu Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan akan menjadi satu-satunya dan namanya satu-satunya. Era ini digambarkan sebagai masa di mana manusia tidak lagi berperang dan seluruh umat manusia hidup dalam harmoni, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 2 ayat 4, di mana pedang akan ditempa menjadi mata bajak dan bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa lainnya. Pada masa ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia akan mengakui dan menyembah Tuhan yang esa tanpa perpecahan agama.
Dalam beberapa tafsir Yahudi, Mesias tidak hanya membawa perdamaian politik, tetapi juga akan membawa pemahaman spiritual yang mendalam, di mana semua orang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Transformasi ini bukan sekedar perubahan sosial, tetapi juga merupakan pergeseran besar dalam kesadaran umat manusia. Uniknya, tradisi Yahudi mengenal dua Mesias, yaitu Mesias bin Yosef atau Mesias yang merupakan keturunan Yosef, dan Mesias bin David atau Mesias yang merupakan keturunan Daud. Mesias bin Yosef akan menjadi panglima perang yang memimpin Yahudi dalam pertempuran melawan Gog dan Magog, yaitu pertempuran di mana bangsa-bangsa akan berperang melawan Israel. Ia akan gugur dalam peperangan ini dan kemudian akan membawa masa berkabung besar bagi bangsa Yahudi. Sebelum kematiannya, ia akan memainkan peranan penting dalam membawa orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, membangun kembali Yerusalem, dan menyiapkan fondasi untuk bait suci ketiga. Namun misi ini tidak akan sempurna tanpa kedatangan Mesias bin David atau keturunan Daud, yang menurut beberapa tradisi menyatakan bahwa Mesias bin Yosef mungkin akan dibangkitkan kembali oleh Mesias bin David. Mesias bin David akan mengakhiri semua konflik dan membawa perdamaian global. Pada masa Mesias bin David, bait suci ketiga akan dibangun dan menjadi pusat spiritual dunia. Semua bangsa akan datang ke Yerusalem untuk mencari kebijaksanaan dan kebenaran Tuhan. Mesias bin David akan memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan, membawa hukum dan ketertiban berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. Semua umat manusia akan bersatu dan mengakui keesaan Tuhan dan hidup dalam harmoni. Sebagai persiapan menuju pembangunan bait suci ketiga, sapi merah diperlukan untuk melakukan ritual penyucian. Jadi sebelum imam-imam dapat mulai bertugas di bait suci ketiga, dan sebelum orang-orang dapat berpartisipasi dalam sistem ibadah yang akan dipulihkan di era Mesianik, mereka harus disucikan dengan air yang dicampur abu sapi merah. Setelah kedatangan Mesias bin David yang memerintah dan dunia mencapai stabilitas, menurut Talmud dan berbagai sumber rabbinik lainnya, jiwa-jiwa orang yang benar akan dibangkitkan untuk mengalami kehidupan dalam kondisi yang lebih sempurna. Dunia akan mengalami transformasi besar menuju olam haba, atau dunia yang akan datang, yaitu konsep kehidupan setelah kematian atau kesempurnaan dunia, yang merupakan dunia dengan realitas spiritual yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, tahap akhir dari rencana Tuhan adalah olah haba atau dunia yang sempurna tanpa kejahatan atau penderitaan. Manusia akan memiliki pemahaman mendalam tentang Tuhan dan manusia akan hidup dalam bentuk fisik yang telah disempurnakan. Pada saat ini, semua orang benar yang telah dibangkitkan akan hidup dalam dunia dengan kondisi yang ideal seperti Taman Eden. Yudaisme menekankan bahwa manusia punya peran akhir dalam mempercepat kedatangan Mesias. Konsep tikum olam atau memperbaiki dunia melalui kebaikan, keadilan, dan kepatuhan pada perintah Tuhan diyakini dapat mempercepat kedatangan Mesias. Meskipun Yudaisme dan Kristen memiliki akar yang sama, yakni berasal dari tradisi Ibrani dan agama bangsa Israel kuno, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep kehidupan setelah kematian, terutama mengenai neraka. Dalam kekristenan, neraka sering dipahami sebagai tempat hukuman kekal bagi mereka yang menolak Tuhan. Sebaliknya, Yudaisme tidak memiliki konsep neraka kekal seperti dalam pemahaman Kristen. Dalam tradisi Yahudi, terdapat gagasan-gagasan tentang Gehenna atau Gehinom yang lebih menyerupai tempat pemurnian jiwa dibandingkan hukuman abadi. Menurut banyak pandangan dalam Yudaisme, jiwa yang mengalami penderitaan di Gehenna hanya tinggal di sana selama maksimal 12 bulan sebelum akhirnya mencapai kedamaian atau melebur kembali ke dalam kehendak ilahi. Pandangan ini menekankan keadilan dan kasih sayang Tuhan, di mana hukuman bersifat sementara dan bertujuan untuk penyucian, bukan siksaan abadi.
Perbedaan ini mencerminkan bagaimana kedua agama memahami konsep akhirat dan keadilan ilahi dalam kehidupan setelah kematian. Kiamat bukan sekedar akhir tapi juga awal. Sebuah peringatan atau mungkin sebuah kepastian. Api atau cahaya. Kehancuran atau kelahiran kembali. Bagaimana menurutmu? Apakah kita semakin dekat dengan akhir itu? Satu hal yang dapat kita pelajari bersama adalah pentingnya mempersiapkan diri, baik secara spiritual maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Terlepas dari perbedaan, pesan universal dari kasih, kedamaian, dan keharmonisan adalah hal yang dapat kita pegang erat. Mari terus belajar, merenung, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Hingga saatnya tiba, kita sudah siap mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.